Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. Afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Okay, how are you today? All of you is good? How are you? Fine. Good, Miss. Good. Okay, I hope you stay healthy and keep your condition. And today, before we start our meeting today, I asked for the leader of this class. The caption is Bayu. Bayu, can you check your friends? Your friends is that not join for our meeting today. Who these students? Siapa ya teman-temannya? Chat Hermawan, Zahwa, YC sama Yansen. Okay, Zahwa, I think she has a permit for me. Jadi dia izin ya hari ini Zahwa. Mungkin nanti yang lagi 3 orang sambil menunggu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Okay, thank you for all of you to join our meeting today about the biology class. So before we start our meeting, let's we pray together. Maybe Bayu as a captain, you can lead this meeting. Time is your Bayu. Berdoa kan, Miss? Yes. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, salam kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay. Okay, before we start, I have one question for all of you. Did you study last night? Miss nanya kesiapan kalian dulu ya untuk pembelajaran hari ini ya. Kira-kira tadi malam belajar nggak? Julian, did you study last night? For what, Miss? Buat apa? Did you study last night? Kamu belajar nggak tadi malam? Belajar apa, Miss? Biology dong. Belum, Miss. Belum. Belum ya. Yang ketawa-ketawa siapa tuh pertanyaannya Julian lucu sekali ya. Belajar apa, Miss? Today is a biology class, maybe the other. Maybe Gandhi nih yang senyum-senyum dari tadi nih. Gan, kamu belajar nggak tadi malam? Belajar dikit, Miss, tentang epitel. Cuman lihat-lihat aja. Oke, berarti udah sempat buka ya. Udah ketahuan dong apa topik pembelajaran kita hari ini ya. Oke, thank you Gandhi. And today maybe Miss minta izin ya untuk share screen dulu ya. Miss mau share screen, ada gambar nih kira-kira. Iya. Kelihatan nggak di kalian ya gambarnya ya? Kelihatan, Miss. Oke. Maybe all of you do these activities to wash your face every day. Jadi pasti kalian itu cuci muka. Nggak tahu nih ya cowok pakai facial foam kah atau skincare kah? Kalau cewek udah pasti tahu ya, udah familiar ya about skincare. But I don't know for the men in this class, the boys in this class, apakah use facial foam ataupun skincare juga nggak sama kayak cewek. So I will ask all of you, kira-kira ketika kita wash my face, kita kan ini ada kulit wajah ya. Nah, baik kalian yang menggunakan skincare maupun baik kalian yang menggunakan facial foam, kira-kira itu kulit wajah itu terdapat jaringan apa ya kira-kira ya? Apakah sama? Jaringan yang terdapat di dalam kulit kita itu sama dengan jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang kita sudah bahas pertemuan sebelumnya tentang jaringan tumbuhan. Itu same. Well, how about the structure? Apakah sama? Ayo, ada yang bisa memberikan pendapatnya nggak? You can give the opinion about this case. Siapa kira-kira? Raise your hand ya. Kira-kira jenis jaringannya sama nggak dengan yang sebelumnya? Sebelumnya kan kita bahas tentang jaringan tumbuhan. Kalau di sini kira-kira jenis jaringannya sama nggak dengan apa yang terdapat di jaringan pada tumbuhan? Strukturnya bagaimana? Ayo. Bayu mungkin?
Saya lupa, Miss. Itu yang Lupa. sebelumnya. Oke, yang lain dong. Ada yang bisa bantu Bayu nggak? Beda, Miss, mungkin. Itu bedanya gimana? Eh, Kalau yang sebelumnya kan jaringan tumbuhan itu kan kita belajar soal meristem sama jaringan-jaringan yang lain. Mungkin kalau di kulit ini menyerupai atau mirip sama jaringan epidermis di tumbuhan ya, Miss, atau gimana? Karena sama-sama kulit ya. Oke, good ya. Kalau misalnya yang melindungi di jaringan tumbuhan, kemarin kita bahas tentang epidermis ya. Kalau di hewan, nah pasti juga jaringan yang pelindung atau jaringan paling luar ya, yang menutupi atau membungkus permukaan kulit. Itu kira-kira jaringan epidermis juga nggak ya? Tadi Gandhi sempat bilang apa? Aku ini tanya Gandhi dan lagi. Gandhi tadi sempat singgung loh jaringan ini. Kira-kira jaringan apa ya, Gandhi? Epitel, Miss. Oke, good. Jadi hampir berbeda ya antara jaringan yang terdapat di tumbuhan. Kemarin kita mempelajari bagian yang terluar, itu ada epidermis. Kalau misalnya di jaringan epitel yang menutupi permukaan kulit atau bagian terluar dari tubuh kita, itu adalah jaringan epitel. And today we will discuss more about jaringan hewan, itu khusus tentang jaringan epitel. Jadi dengan tujuan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan di sini adalah setelah membaca modul, menyimak video itu, dan berdiskusi dengan guru, kalian mampu membandingkan struktur, letak, dan fungsi macam-macam jaringan epitel. Dan setelah kalian mendiskusikan data hasil pengamatan dan analisis, kalian mampu menyusun laporan ya di sini ya. Dan setelah menyusun laporan, kalian mampu mendemonstrasikan laporan hasil pengamatan berdasarkan struktur, letak, dan fungsi macam-macam jaringan epitel. Jadi nanti tagihannya di sini adalah selain kalian mempresentasikan apa yang kalian pecahkan dari beberapa kasus yang terdapat di LKPD, kalian juga membuat laporan ya. Jadi kayak gini ya, rule-nya ya, apa-apa langkah kegiatan biar kalian ada bayangan. Dalam kegiatan kali ini kalian itu ngapain aja nanti. Jadi setelah kalian membaca materi, nonton video yang sudah upload ya ke LMS kalian sudah download, di sana ada materi bahan ajar tentang jaringan epitel, tentang videonya juga. Kemudian kalian bisa menganalisis kasus ya, di sana ada 3 jenis kasus dalam LKPD yang sudah Miss share. Dan kemudian kalian menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang relevan ya, sumber yang relevan yang terkait dengan kasus atau permasalahan yang terdapat di LKPD yang sudah Miss berikan, dan kemudian kalian menyusun laporan singkat dan mempresentasikannya. Jadi seperti ini rule kita hari ini, dan in the ending of this learning, I will give you the evaluation, yaitu quizzes ya. Jadi Miss tetap ya ngasih evaluasi ya di pembelajaran terakhir, yaitu quizzes yang Miss kasih ya. Jadi mohon kalian simak diskusi hari ini dengan baik, so kalian bisa menjawab pertanyaan nanti ya di akhir pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke kasus, di sini Miss memiliki video ya, atau ini dulu ya, sorry. Nah, di sini ya ada 3 kasus ya di LKPD kalian. Jadi di sini yang pertama, nah Irma memiliki nenek yang memiliki gangguan penglihatan pada malam hari dan penglihatannya kabur. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata nenek Irma ini mengalami kerusakan atau pengapuran lensa mata yang disebut dengan katarak. Jadi dia harus melakukan operasi lensa mata. Jadi seperti apa prosesnya? Nah, jadi Miss berikan video juga ya. Jadi mohon disimak baik-baik videonya. Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak soundnya, Nak? Nggak ya? Disna kedengeran nggak? Coba sekali lagi, Miss. Enggak, Miss, enggak ada. Nggak Ada ya? suara. Oke, sorry. Miss stop share dulu ya. Sepertinya Miss lupa mengklik share sound-nya tadi. Oke, wait a minute. Iya, share sound. Oke. Kita ulangi ya kasus yang pertama ya. Tentang katarak. Silahkan kalian simak videonya ini baik-baik.
Oke, ini adalah, nah ini bisa kalian lihat, ini adalah bentuk jaringan epitel pada lensa mata jika diamati di bawah mikroskop. Jadi kita kan tidak bisa ya mengamati langsung di bawah mikroskop ya. Kalau misalnya kita mengamati jaringan tersebut, bentuknya seperti ini ya. Nah, ada seperti ini bentuknya di bawah mikroskop, dan Miss berikan replikanya tuh seperti gambar yang ini. Jadi seperti ini dia gambarnya ya. Jadi mohon diteliti dan kalian analisis jika bentuknya seperti ini, kira-kira itu jaringan apa namanya, letaknya di mana, dan fungsinya seperti apa. Jadi mohon analisis kasus di atas berdasarkan jaringan yang mengalami perubahan pada proses operasi. Nah, di sini pasti apa yang kalian bisa lihat di sini, apa yang mengalami jaringan yang berubah selama operasi, dan kemudian amati bentuknya. Kira-kira bentuknya seperti ini, itu nama jaringannya apa? Dan silahkan kalian analisis berdasarkan letaknya dan juga bagaimana fungsi dan ciri-ciri jaringan tersebut. Oke, ini untuk kasus yang pertama ya. Next, di sini ada 3 kasus. Kasus yang ketiga. Nah, maybe Devira, can you help me to read this case about Melanie? Silahkan Devira. Oke, Miss. Bentar. Kasus kedua. Melanie memiliki pipi cabi. Hal ini karena penumpukan lemak yang terdapat pada bagian jaringan di bawah pipi. Melanie mencari cara instan untuk menghilangkan lemak di pipi, yaitu dengan cara buccal surgery atau yang lebih dikenal dengan liposuction. Liposuction pada area pipi bertujuan untuk membuat pipi terlihat lebih tirus dengan cara menghilangkan buccal fat. Biasanya liposuction dilakukan dengan membuat sobekan di bagian antara pipi dalam dan gusi, dan memaksa buccal fat untuk keluar melalui insisi tersebut. Oke, thank you Devira. And ini videonya ya, biar lebih jelas ya. Dan kemudian Miss juga tambahkan bentuk jaringannya juga di sini. Silahkan dilihat. Salah satu cara. Kedengeran kan suaranya, Nak? Devira, kedengeran nggak suaranya? Oke, Miss ulang ya. Salah satu cara yang dilakukan oleh wanita untuk membuat pipinya menjadi tirus secara instan yaitu dengan cara buccal surgery. Buccal surgery atau yang dikenal dengan liposuction pada area pipi bertujuan untuk membuat pipi terlihat lebih tirus dengan cara menghilangkan buccal fat. Biasanya, liposuction dilakukan dengan cara membuat sobekan di bagian antara pipi dalam dan gusi dan memaksa buccal fat untuk keluar melalui insisi tersebut. Karena itu, pasien akan diberikan anestesi agar tidak merasa sakit ketika dioperasi. Oke. Dan di sini ada bentuk jaringannya ya, kalau misalnya diperbesar ya. Kalau misalnya kita ambil jaringan di bagian rongga pipi dan kita amati di bawah mikroskop, kalian akan melihat bentuknya seperti ini ya. Seperti gambar yang ada di bawah ini, dan ini adalah gambar di samping juga Miss perbesar. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi di sini mohon kalian analisis kasus tersebut dan mengamati bentuk dari jaringan yang mengalami perubahan. Jadi bentuknya, kalau bentuknya seperti ini itu termasuk jaringan epitel apa? Jaringan epitel ada banyak ya, dan ini juga sudah Miss cantumkan di bahan ajarnya Miss, itu ada banyak sekali jaringan epitel. Silakan kalian analisis apakah itu berdasarkan bentuknya, kira-kira jaringan epitel yang terdapat di pipi itu termasuk yang mana. Silakan dianalisis ya. Dan kemudian kasus yang ketiga. Terakhir ya, kasus yang terakhir ya. Oh my God. Oke, kasus yang ketiga. Ini tentang, ini ya, kasus yang ketiga tentang operasi kelamin. Oke, operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh kaum transgender. Pasti kalian tahu kan bagaimana bagian yang dioperasi adalah alat kelamin pria, jadi dirubah menjadi alat kelamin wanita. Nah, kira-kira
jaringan apa yang terdapat di dalam alat kelamin pria tersebut yang ditransformasikan dengan mengubah struktur dan bentuk. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, bentuknya seperti gambar di samping. Dan kalau diperbesar, bentuknya seperti ini. Silahkan kalian amati gambar bentuk jaringan yang mengalami perubahan dan analisis letak jaringan yang mengalami perubahan. Jadi ini ya, mohon kalian, kemarin kami sudah bagi kelompok nih, ada 4 kelompok. Silahkan kalian discuss bersama dengan kelompok kalian, kira-kira 3 kasus ini silahkan kalian pecahkan, ditambah lagi dengan pengamatan ini ya. Nah, membandingkan jaringan epitel berdasarkan strukturnya, letak, dan fungsi. Di sini sudah ada nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan dianalisis ya, ditambah lagi kasus yang Miss kasih, ada 3 kasus tadi, dan ditambah dengan beberapa gambar. Kalian harus bisa membandingkan kira-kira epitel itu bentuk-bentuknya ada berapa. Oke. Any question please, sebelum Miss suruh kalian berdiskusi. Ada pertanyaan nggak dulu? Ada pertanyaan? Kelompok 1 yang mana ya? Nanti kalian masuk ya ke apa namanya, ke room masing-masing yang Miss sudah bagi kelompok dari room 1 sampai room 4. Nanti kalian masuk ke room kalian masing-masing. Room 1 itu kelompok 1, room 2 itu ada kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Ada pertanyaan, any question please? No? Yes, Miss. Iya, gimana Julian? Ya, kan tadi Miss sempat membahas tentang orang yang transgender merubah penisnya menjadi vagina kan? Bagaimana prosesnya? Gimana? Oke, bagaimana prosesnya? Oke, thank you Julian for your question. Nah, untuk operasi ganti kelamin, di sini Miss bagaimana prosesnya? Prosesnya itu adalah jadi yang dikuliti atau bagian luar yang akan diubah alat kelaminnya itu adalah yang penisnya ya. Jadi penisnya itu dilakukan pelekukan ke arah dalam. Nah, berarti di sini yang mengalami perubahan itu adalah jaringan yang membungkus alat kelamin pria, entah itu sampai uretranya kah, sampai lapisan jaringan pembungkus penis itu ada namanya karvenosum ya, ada lapisannya, jaringannya ya. Jadi itu dilekukan ke bawah dia sehingga rata. Jadi bagian struktur di dalamnya tetap, vas deferensnya tetap, epididymisnya tetap, cuman yang dirubah adalah bentuknya. Jadi yang sebelumnya penis laki-laki itu bisa membesar dan menegang, jadi itu dilekukan ke arah dalam sehingga rata dia. Jadi bentuknya rata seperti alat kelamin pada wanita. Jadi itu yang yang di oplas ya. Bagian korpus cavernosum itu adalah selaput pembungkus penis. Jadi itu yang diganti. Yang berubah itu bentuknya saja dan strukturnya, cuman bagian dalamnya itu tetap sama. Jadi seperti itu Julian. Bisa diterima, Julian? Oke. Oke, sebelumnya Miss masuk ke kelompok 2 dulu. Kira-kira ada permasalahan. Aji, mohon disampaikan permasalahan yang tadi kira-kira sudah bisa terpecahkan nggak kasus-kasus yang diskusi tadi kira-kira? Aji, ada apa aja yang kamu temukan? Ada masalah nggak Aji? Enggak Miss, kayaknya tadi saya udah ketemu sama yang Miss suruh cari. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Silakan lanjutkan diskusi kalian ya. Di grup kelompok 2 ya. Oke, Miss mau masuk ke kelompok 3 dulu. Halo kelompok 3. Halo Miss. Halo kelompok 3. Please turn on your video, please. Oke Miss, sabar. Oke. Gimana? Bingung ya? Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak di kelompok 3 ya ini ya? Oke, ada pertanyaan nggak dulu? Ya. Sudah jelas kasus-kasusnya? Sudah jelas kasus-kasusnya ya? Oke, silakan diskusikan ya. Gimana kejadian? Kita nyari apanya, Miss?
kalian itu temukan apa tuh namanya, kira-kira kasus yang pertama itu termasuk jaringan epitel apa? Itu yang kalian diskusikan. Yang kedua itu termasuk jaringan epitel apa? Itu yang kalian pecahkan. Ya, letaknya di mana, jaringannya namanya apa, strukturnya gimana. Oke? Jenis jaringannya itu yang di worksheet yang Miss kasih tadi. Iya, benar sekali, Kak Dia. Berarti Ya. cocokin sama yang mana gitu. Iya, benar sekali. Cocokin jaringannya apa, letaknya apa. Oke, Julian, ada masalah? Oke, Miss, thank you. Oke, sudah ya. Miss mau ke kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Halo kelompok 1. Can you turn on your video, please? Oke, ada Robin, Devira, dan udah ada Disna ya. Hai Disna. Oke, kalian sudah ketemu nih, satu kelompok nih. Apalagi nanti kalian mau presentasi kan? Nah, silahkan ya. Kalian pecahkan dulu kasus-kasusnya. Ada masalah lagi nggak di kasus yang sudah Miss kasih? Kira-kira bagian mana belum paham? Sudah? Nggak ada sih kayaknya, Miss. Ada Sudah Miss? ya? Enggak, itu aja udah. Oke. Udah. Sudah ya? Nanti kalian Udah. mohon dilengkapi juga ya strukturnya seperti apa nanti dan letak jaringannya di mana beserta fungsi dari jaringan yang kalian temukan. Yang tadi itu kan ada 3 kasus tuh, ditambah lagi kalian Miss suruh untuk menemukan jaringan yang gambar hewan itu, kalian 1 sampai 6 Miss suruh untuk menganalisis kira-kira itu jaringan apa, epitel apa bentuknya, karena epitel itu bentuknya ada banyak. Silakan diskusikan ya. Silakan lanjut diskusi kalian di kelompok kecil ini biar lebih fokus diskusinya sebelum kalian presentasi juga nanti ya. Oke. Any question please? Ada pertanyaan lagi? Saya Miss ada untuk presentasinya berarti lagi berapa lama, Miss? Ya lagi 5 sampai 10 menit lah untuk presentasi. Oke. Gitu. But kalau misalnya kalian sudah siap, silahkan kita bisa mulai untuk presentasi kelompok kalian sebagai penyajinya. Oke, ada pertanyaan Oke, lagi? Miss. Oke, Tidak, Miss Miss. mau masuk Tidak, ke Miss. kelompok, join ke kelompok 4 dulu ya. Oke. Halo kelompok 4. Halo. Yuta, Gandhi, can you turn on your video? Oke. Kalian ada pertanyaan nggak tentang pemecahan soal, kasus, dan juga kami suruh kalian membandingkan letak berserta bentuk jaringan yang ada di dalam worksheet atau LKPD yang sudah Miss kasih? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum Miss suruh teman kalian untuk presentasi? Yunan, ada pertanyaan? Iya, apa pertanyaan? Nggak beda sih Miss pertanyaannya. Iya, oke. Tadi kan Miss jelasin tentang yang operasi lensa mata itu. Iya, oke. Untuk jaringannya itu kan kayak lingkaran gitu ya, kalau nggak salah. Terus tadi pas ada apa tuh orangutan ya apa-apa itu. Ya, gorila hewannya tuh. Gimana? Terus kenapa bentuk jaringannya itu ada di sekitar perut gitu, bukan di bagian atas? Oke, good pertanyaannya Yunan. Nah, kira-kira apakah setiap satu bentuk epitel tuh dia itu khusus pada satu area saja? Itu kalian diskusikan dengan kelompok. Mungkin nggak dia itu adanya di beberapa tempat gitu loh, tidak hanya di bagian atas di area mata aja. Mungkin nggak adanya di bawah. Makanya Miss berikan kalian, selain memberikan kalian kasus, Miss juga memberikan kalian tabel pengamatan nanti untuk membandingkan dari gambar hewan tadi yang Miss tunjuk bentuknya, kemudian kalian menganalisis bentuk jaringannya, kemudian bagaimana fungsi dan juga ininya ya, letaknya. Apakah pada satu area saja atau lebih dari satu area? Itu yang kalian diskusikan ya. Thank you Yunan, bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan nggak? Sebelum Miss mulai kegiatan diskusi untuk presentasi. Ya, Gandhi. Iya. Kenapa epitel transisional itu warnanya beda Miss sama yang lain? Oke. Sebenarnya itu karena warna aja ya, tapi bentuknya memang beda. Ya, epitel transisional ini bentuknya beda. Kenapa namanya transisional? Nah, kenapa namanya transisional? Karena dia itu bisa bentuknya beraneka ragam.
ada yang gepeng, pipih, dan ada yang bulat. Nanti bisa kamu tanyakan ini di Gandhi ya, ketika kelompok siapa tadi yang pengen presentasi kelompok 1, kamu bisa tanyakan tentang transitional ini, letaknya di mana, gimana bentuknya ya, biar bisa untuk diskusi. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke. Okay, time is up. Sudah? Oke, time is over to discuss for your group. Jadi ini sudah cukup ya waktunya untuk berdiskusi ya di grup kalian. Jadi untuk kegiatan kali ini, Devira, Yansen, Julian, Gedian, please turn on your video. Yansen, Julian, Gedian. And for the first group, silahkan. Group 1 ya. Group 1 to presentation about your case today. Ada 3 kasus dan ada tabel perbandingan juga, tabel pengamatan. Silahkan kalian presentasikan. Dan yang lain silahkan menyimak dan boleh bertanya ya. Jadi Miss buka khusus 3 penanya saja ya, dan silahkan kelompok 1 menjawab dari tim penanya. Ya, silahkan grup 1, Robin, Disna, and Devira, time is yours. Silahkan ya, siapa yang mau share screen nih? Siapa yang mau share screen? Saya, Miss. Disna, oke. Silahkan Disna, time is yours. Oke, sebelum saya mulai, apakah dapat terlihat jelas untuk PPT yang akan kami presentasikan? Bisa, Kak. Baik, sebelum kami lanjut ke inti materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1. Dan dengan saya, Iwayan Ananda Disna. Saya Robin. Saya Devira. Jadi di sini kami akan menerangkan sedikit ya mengenai jaringan epitel, mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk pertama-tama, bentar. Untuk kasus yang pertama, saya bacakan ya untuk kasusnya. Jadi di sini kita memiliki kasus, yakni Irma memiliki nenek yang memiliki gangguan penglihatan pada malam hari dan juga penglihatan yang kabur. Setelah diperiksakan oleh dokter, nenek Irma mengalami kerusakan atau pengapuran lensa mata yang disebut katarak dan harus segera dilakukan operasi lensa mata. Jadi di sini nenek Irma itu memiliki gangguan ya dalam penglihatan beliau, dan setelah dicekkan ke dokter, berikut hasil yang didapatkan. Untuk jenis jaringan yang terkait dalam kasus ini, yakni jenis jaringan epitelium kubus selapis. Nah, untuk jaringan epitelium kubus selapis ini, dia ini terletak di tubulus contortus proximal dan juga tubulus contortus distal pada nefron ginjal. Itu untuk yang pertama. Kemudian dia juga terletak pada permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Jadi ini selaras ya, dia berkolerasi dengan kasus yang terjadi yang kita miliki. Nenek Irma kan memiliki gangguan penglihatan mata. Nah, di bagian mata ini, di bagian penglihatan ini, ada jaringan itu namanya epitelium kubus selapis. Jadi di jaringan ini yang bakal ditindaklanjuti. Untuk yang bertanya-tanya, apa sih fungsi dari jaringan epitelium kubus selapis ini? Fungsinya yang pertama, dia bekerja sebagai proteksi.
dia juga melakukan proses sekresi dan juga absorpsi. Jadi itu untuk analisis kasus yang pertama. Dan kemudian untuk kasus yang kedua, silakan dilanjutkan, Robin. Oke, jadi saya akan melanjutkan analisis kasus kedua. Jadi di kasus kedua ini kita ada sosok Melanie ini memiliki pipi yang cabi. Dan yang diinginkan adalah untuk dikurangkan pipinya agar tidak secabi sebelumnya. Ini bisa dilakukan kasus ini dilakukan dengan operasi liposuction, di mana menghilangkan lemak bukal. Biasanya liposuction ini dilakukan untuk membuat sobekan di bagian antara pipi dan gusi, di mana memaksa buccal fat untuk keluar melalui insisi tersebut. Jadi, jenis jaringan ini adalah epitelium pipi berlapis. Biasanya terletak pada kulit atau bagian rongga mulut, vagina, esofagus, bagian anus, dan kornea mata juga seperti pada kasus pertama. Sama seperti kasus pertama, guna dan fungsi jaringan tersebut ini sama juga untuk memproteksi. Jadi ya, sekian saja. Lanjut, bagi kasus ketiga akan dilanjuti oleh Devira. Silakan Devira. Selanjutnya kasus yang ketiga, yaitu seorang pria yang ingin mengubah kelaminnya dari pria menjadi wanita dengan ditransformasi dengan mengubah struktur dan bentuk. Jadi kita dapat menganalisis di sana terdapat jenis jaringan yaitu epitel silindris berlapis yang terdapat pada tubuh pria, tepatnya di bagian uretra alat kelamin dan berhubungan dengan kelenjar tertentu. Dan fungsi dari jaringan tersebut adalah sekresi dan perlindungan organ. Selanjutnya, silakan, Misna. Nah, itu kan untuk analisis kasus-kasus yang telah diberikan. Jadi di sini juga ada beberapa tambahan ya. Untuk sekarang saya akan menerangkan mengenai hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Jadi dapat kalian saksikan di sini ada gambar primata, yang spesifik adalah gambar monyet ya, gambar kera. Jadi pada gambar ini sudah dibagi menjadi beberapa jaringan-jaringan. Sekarang saya akan coba terangkan satu persatu. Di sini kalian melihat jaringan nomor pertama, nomor 1. Jadi jaringan itu namanya epitelium pipi selapis. Seperti apa yang sudah saya terangkan di kasus neneknya Irma ya. Neneknya Irma kan memiliki gangguan penglihatan. Nah, di jaringan pertama inilah jaringan yang saya maksudkan, yakni jaringan epitelium silindris semu bersilial. Oh maaf, maksud saya jaringan yang di neneknya Irma itu yang nomor 2 ya, epitelium pipi berlapis. Yang nomor 1 ini berbeda dia. Jadi letak jaringannya ini terdapat pada saluran telur, yakni tuba falopi, rongga hidung, dan kemudian ada juga di saluran pernafasan. Untuk fungsi jaringan ini adalah sebagai proteksi. Yang kedua ini terletak di antara rongga mulut, ya benar. Seperti gambar ya, terletak di dekat-dekat tenggorokan dan kerongkongan itu kalau tidak salah. Jadi yang nomor 2 itu nama jaringannya adalah epitelium pipi berlapis. Nah, epitelium pipi berlapis ini dah yang saya maksud di neneknya Irma. Jadi epitelium pipi berlapis ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia terletak pada kulit, terletak juga pada vagina, terletak pada rongga mulut, terletak pada esofagus, anus, dan juga kornea mata. Sama seperti jaringan yang pertama, fungsi dari jaringan ini adalah sebagai proteksi dan juga perlindungan. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian kita akan lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini dilihat dari gambarnya ya, dia itu
dekat di organ-organ vital gitu untuk pernafasan. Jadi ini untuk lebih lanjutnya namanya itu epitelium pipih selapis. Dia terletak pada alveolus paru-paru seperti di gambar ya, bisa disaksikan dia di paru-paru, dia juga di endotelium, mesotelium, lapisan parietal, kapsul Bormann, dan lengkung Henle. Selain itu dia juga terletak di pleura. Untuk yang nanya apa sih itu pleura? Pleura itu selaput pembungkus yang ada di paru-paru. Nah, jadi selaput yang membungkus paru-paru itu namanya pleura. Untuk selanjutnya dia juga terletak di perikardium, yakni selaput pembungkus pada jantung. Kemudian dia juga terletak di endotelium, yakni pada pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Itu yang nanya apa fungsi dari jaringan yang nomor 3 ini, jaringan yang terletak di paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Jadi dia memiliki kegunaan, dia memiliki pekerjaan, ya, seperti itulah ibaratnya. Dia berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan juga ekskresi. Untuk yang keempat, lanjut ke yang nomor 4. Nama jaringannya itu adalah epitelium tubus selapis. Letak daripada jaringan ini yakni terletak di tubulus contortus proximal dan juga tubulus contortus distal. Yakni itu tuh pada nefron ginjal ya, nefron ginjal seperti gambar di sini itu menunjukkan ginjal. Dia juga terletak di permukaan luar ovarium, dia juga terletak di kelenjar ludah, dia juga terletak di kelenjar tiroid, pankreas, dan juga lensa mata. Fungsi dari jaringan ini antara lain sebagai proteksi, sekresi, dan juga absorpsi. Kita lanjut ke yang nomor 5. Lumayan banyak ya jaringannya. Yang nomor 5 ini ada epitelium selapis. Jadi epitelium selapis ini dia itu terletak pada sebagian besar saluran pencernaan seperti contohnya ada lambung, ada usus halus, dan juga kantong empedu. Jadi di sana dia terletaknya ya si epitelium silindris selapis ini. Jadi untuk fungsi jaringan yang nomor 5 ini yang terletak di sistem pencernaan itu dia memiliki fungsi sebagai sekresi dan juga absorpsi. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir ini nama jaringannya epitelium silindris berlapis. Nah, kayak apa yang ditanyain sama Julian tadi ya, yang untuk persoalan dan kasus mengenai transgender, jadi jaringan inilah yang dimaksud jaringan epitelium silindris berlapis. Dia itu letaknya pada tubuh pria, lebih tepatnya itu di bagian uretra dan juga alat kelamin. Dan juga selain itu dia berhubungan dengan kelenjar tertentu. Untuk fungsi jaringan ini, apa sih fungsi jaringan ini? Fungsinya itu dia melakukan sekresi dan juga perlindungan organ. Jadi itu aja untuk pengamatan yang kami dapatkan. Ada 6 jenis jaringan, memiliki letak yang berbeda-beda dan juga fungsi yang berbeda-beda. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Bayu. Sebenarnya sih agak pengen banyak yang ditanyain, tapi mungkin coba saya ke yang ganti kelaminnya dulu. Mungkin agak kurang enak didengar, mungkin beberapa orang. Pertanyaannya itu, jika misalnya cowok ganti kelaminnya itu cewek, apakah orang itu tetap bisa merasakan rangsangan sebagaimananya perempuan? Oke, coba saya tanggapi ya. Kalau dari menurut saya itu kan seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai perihal kasus transgender ini, pergantian kelamin ini untuk dia menerima rangsangan sebagai perempuan itu kalau menurut saya dia masih bisa menerima. Yang dilakukan di sini hanyalah sedikit atau mungkin beberapa modifikasi dari organ vitalnya. Jadi ibaratnya itu seperti misalnya misalkan ada prianya ini ingin mengganti kelaminnya menyerupai perempuan.
Jadi organnya itu tetap dia pria, namun hanya menyerupai saja. Untuk fungsi dari organ itu seperti organ-organ yang terdapat pada pria itu masih. Tapi karena dia ingin menjadi perempuan, jadi meskipun dia melakukan operasi ganti kelamin, tetap saja dasarnya dia sebagai pria dan organnya itu masih bekerja sebagaimana layaknya pria. Kalau itu sih menurut saya ya, hanya ada sedikit modifikasi, namun untuk terangsang dia menerima rangsangan itu menurut saya masih. Mungkin ada tanggapan dari teman saya Robin dan juga Devira, mungkin ada? Tadi ada yang balas di chat tuh, kalau nggak salah Aji ya. Aji dibilang hormon katanya, hormon by. Nah, ada yang bisa menyambung lagi nggak kira-kira kelompok 1? Melanjutkan dari apa yang dijawab oleh Aji tadi di chat. Katanya ada hormon. Nah, gimana? Jadi kalau misalnya Miss luruskan aja di sini ya, kalaupun dari rangsangan, apakah bisa nggak yang cowok itu bisa menjadi kemayu seperti cewek? Itu bisa saja ya jika dia mendapatkan suntikan hormon dari luar. Karena laki-laki itu identik dengan hormon testosteron dan androgen yang sangat banyak, sehingga bagaimana jika sisinya biar lebih perempuan? Makanya lebih banyak disuntikan hormon, entah itu progesteron maupun estrogen, sehingga kelembutannya pun bisa didapatkan ketika dia menjadi transgender. Terus yang kedua, masalah ereksi. Karena di sini sudah terjadi modifikasi bentuk, otomatis jaringan ikat yang membungkus corpus capenosum, itu adalah jaringan ikat yang erektil ya pada penis pada seorang pria, itu sudah terpatahkan. Jadi udah nggak bisa ada pembuluh darah di sana. Gimana mau mendegangkan membesar jika bentuknya itu sudah dirubah. Jadi tidak akan bisa mengumpul di area sana gitu. Kalaupun mengumpul dia karena ini sudah terjadi modifikasi bentuk ya. Jadi itu pun secara perlahan itu akan memudar. Jadi seperti itu karena dia memang ingin, kalau memang si pria ini benar-benar pure ingin merasakan sisi wanitanya dengan cara suntikan hormon. Jadi mungkin perlahan-lahan entah itu dari kelaminnya kemudian ditambah lagi payudaranya diperbesar dengan menggunakan silikon dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi ya. Jadi entah itu dari struktur luar morfologinya, bentuk luar maupun anatomi dari dalam itu bisa dirubah secara perlahan layaknya perempuan. Makanya ada banyak kaum transgender ya di sini ya. Tapi itu mungkin sudah di luar dari jaringan epitel ya, tapi masuk ke ranah transgender ya, it's okay, nggak apa-apa. Next mungkin pertanyaan yang lain. Miss, saya mau bertanya. Ya, Aji. Silakan Aji. Ini tentang kasus yang itu tadi yang nenek-nenek yang matanya katarak, Miss. Iya, oke. Nah kan dia kan kalau matanya katarak ini berarti dia harus melakukan operasi. Berarti operasinya itu di matanya itu dia dikikis terus diganti atau dia ditunggu beregenerasi sendiri? Silahkan kelompok 1. Boleh saya menjawab, Miss? Oke, silakan Robin. Oke, saya akan menjawab. Kebetulan ibu saya juga seperti itu. Itu sebenarnya operasi itu seperti apa ya, Ji? Jelasnya. Dikikis itu, Ji. Dia katarak itu tumbuh di atas kornea. Jadi kalau kita melihatnya dia blur, kita tidak bisa lihat apa. Jadi itu dikikis pelan-pelan menggunakan, dan prosesnya bisa 3 hari. Sangat lama dan teliti. Ada pertanyaan lagi, Ji? Tidak ada. Makasih, Bin. Oke, thank you. Mungkin pengalaman nyata ya. Oke, silakan Yansen. Kalau misalnya ada tentang transgender ini ya, misalnya ada cewek atau cowok mengubah kelaminnya untuk sebaliknya, apa kalian tetap menyebut itu cowok dan cewek? Kalau misalnya cewek itu mengubah ke laki-laki, apakah kalian sebut itu laki-laki atau perempuan tetap? Dan sebaliknya kalau pada laki-laki ke perempuan. Silahkan. Gimana Yansen, bisa tolong diulangi? Agak gini suaranya kecil. Jadi kalau misalnya ada perempuan mengubah alat kelaminnya dia menjadi laki-laki, apakah
kalian itu tetap menyebut perempuan itu perempuan atau menyebutnya itu sebagai laki-laki? Dan kalau misalnya laki-laki yang mengubah ke perempuan, apakah kalian bilang laki-laki itu perempuan? Maaf Jansen, tapi nggak ada hubungannya dengan jaringan epitel. Tentang transgender tapi saya bertanyanya. Oke, Miss luruskan di sini ya. Jadi karena di sini lebih kayaknya ini pertanyaannya Yansen lebih ke transgender ya. Tapi kini kita membahas tentang bagian jaringan yang mengalami perubahan. Tapi it's okay Yansen, mungkin nanti kita akan bahas di living values nanti mengenai transgender yang lebih banyak karena menurut Miss topik ini sangat hangat sekali dan kalian itu sangat tertarik dengan topik transgender ini. Nanti kita akan bahas ya ketika di living values bagaimana prosesnya, videonya juga lengkap, misalkan bawakan nanti bagaimana proses perubahan, transformasi, bentuk, struktur, kita akan mengupas lebih dalam lagi di living values nanti ya. Next pertanyaan dong yang berhubungan dengan jaringan epitel, kayaknya tadi ada siapa? Saya Miss. Oke. Saya boleh bertanya lagi? Oke, Yunan dulu ya. Yunan deh dulu. Habis itu Gandhi. Oke, Yunan. Habis itu Gandhi. Oke, silahkan Yunan. Tadi kan Robin bilang kalau Katara itu tumbuhnya di atas Sorry Yunan. Mungkin bisa di stop share dulu nggak, Disna, biar bisa semua wajahnya kelihatan. Biar nggak presentasimu yang kelihatan. Habis itu baru Yunan bisa bertanya ya. Silakan di stop share dulu, Disna. Oke, silakan Yunan. Time is yours. Silakan bertanya untuk tim penyaji. Robin bilang kalau Katara itu tumbuh di atas lensa gitu, pokoknya di atas lensa mata gini. Ya. Ya. Terus apa yang terjadi kalau misal kita biarin Katara itu nggak kita operasi? Apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan atau cuman kayak kita penglihatannya blur aja? Ya, penglihatan kita yang tidak bisa melihat, kita masih mendapatkan sinar matahari, kita bisa lihat kira-kira, tapi ya blur dia, kita tidak jelas melihat. Oke. Lagi satu deh. Ya. Silakan Yunanda. Lagi satu tadi kan Disna waktu presentasi bilang kalau tabel kedua itu adalah kasus untuk yang pertama. Benar atau enggak? Kalau saya misal nggak salah dengar tadi. Disna mana? Disna? Ya, Miss. Iya, ditanya sama Yunan. Katanya kamu bilang kasus yang tabel pengamatan yang kedua itu untuk kasus yang pertama, itu benar? Tentang lensa mata? Untuk kasus yang pertama itu, tadi saya ada salah bilang emang. Yang kasus pertama itu kan soal neneknya Irma. Nah, untuk yang kornea ini, yang kata nenek beliau Katara ini, dia itu jaringannya masuknya di epitelium kubus serapis. Kalau yang saya bilang tadi kan ada gini dikit, ada kesalahan, saya bilang yang epitelium pipih berlapis. Kalau itu epitelium pipih berlapis itu kalau saya nggak salah, itu dia masuk ke kasus 2 di masalah pipinya itu. Bisa diterima Yunanda? Oke. Nah, terima kasih. Iya, beda ya. Ya, bedakan ya antara kornea dan lensa itu berbeda, Nak ya. Kalau lensa itu kubus selapis, itu lensa. Kalau kornea itu pipih berlapis, beda lensa sama kornea ya. Oke, siapa tadi ini tunjuk ya? Gandhi ya. Silakan Gandhi, soalnya tadi bertanya dia di breakout ya, di diskusi kecilnya bisa ditanyakan di diskusi besar sekarang. Ya, Miss. Kenapa epitelium kubus berlapis sama transisional itu warnanya beda dari yang lain? Oke, Disna. Kayaknya tadi transisional nggak ada ya di tabel pengamatan ya. Mungkin Disna bisa kelompoknya Disna nih, Robin, Devira bisa menanggapi kira-kira apa bedanya kubus selapis dari bentuknya, gimana cara kita membedakan. Apakah dari warnanya, bentuknya, fungsinya, tempat lokasinya? Silahkan, kelompok 1. Perbedaan antara kubus selapis dan transisional. Oke. Kubus selapis dan
Coba saya tanggapi ya, Miss ya. Mm-mm. Kalau dari yang pertama, perbedaannya itu saya jelaskan dari letaknya ya. Itu pertama, letak dari epitelium kubus selapis dan juga epitel transisional itu, yang kubus selapis ya letaknya itu ada di permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan juga lensa mata. Sementara untuk yang transisional, dia itu terletak pada ureter dan vesika urinari. Itu yang pertama, di perbedaan letak. Kemudian, untuk perbedaan fungsi, dia juga ada perbedaan fungsi ya. Untuk yang epitelium kubus selapis ini, dia itu fungsinya untuk sebagai proteksi, sekresi, dan juga absorpsi. Sementara yang untuk transisional, dia fungsinya bertujuan untuk memungkinkan peregangan atau pembesaran pada organ saat menampung urin. Jadi perbedaannya ada dua, yakni di letak dan juga fungsi. Itu untuk perbedaannya. Apakah bisa diterima, Gandhi? Gandhi bisa diterima? Berarti bisa, Miss. Miss masih mute, Miss. Oke, Miss mau meluruskan ini. Kira-kira transisional, epitel, ada banyak banget. Bisa nggak kalian memberikan Miss gini, apa tuh namanya? Pencerahan. Kira bentuk-bentuk epitel tuh ada berapa sih tadi? Tadi kan dari kasus sama tabel. Kalau misalnya kalian bisa lihat kira-kira epitel tuh ada berapa sih? Nah, ada transisional juga. Transisional itu ada di apa tuh namanya ya? Ada di kantong kemih ya, tadi dibilang sama Disna ya, fisika urinaria itu adalah kantong kemih. Kok bisa Miss kantong kemih kok tempat urin kita sementara. Jadi ketika urin kalian itu penuh berisi, ketika kantong kemih kalian penuh berisi urin, bentuknya akan kubus dia. Jadi bentuknya dia kotak, kubus ya kita bilang. Makanya dia bentuknya kubus. Tapi ketika kalian pipis, sudah kalian keluarkan urinnya, dia akan gepeng lagi. Bentuknya akan pipih. Jadi dia itu transisi, dia peralihan antara kubus lagi, pipih lagi, kubus, pipih. Jadi seperti itu makanya namanya transisional. Karena peralihan antara bentuk kubus dan pipih. Jadi itu ya. Warnanya kok beda? Wah, dari warna sebenarnya itu tidak ada hubungannya ya, mungkin karena gambar aja, karena Miss kan search-nya dari berbagai macam sumber. Jadi nggak, kalaupun warnanya pink, coklat itu sama aja, jadi tidak ada hubungannya dengan warna ya. Jadi kalau Miss berikan penguatan di sini sedikit. Oke, Miss izin share screen dulu ya. Miss mau share screen. Sorry Disna. Miss nggak bisa share screen jadinya. Host disable participant screen share screen. Disna, coba giniin klik punyanya Miss tuh untuk Miss dijadikan host Disna. Karena tadi Miss make you. Bisa nggak? Ya. Miss, saya mau bertanya nih. Iya, silahkan Aji. Ini yang tentang itu tadi yang katarak, kan kalau misalnya kita katarak istilahnya penglihatannya cuma buta lagi, buram. Nah, kalau misalnya itu dibiarkan begitu saja mungkin kayak barang 10 tahun, apakah itu memungkinkan kita jadi terkena buta permanen? Nah, kalau misalnya seperti itu bisa jadi, karena di sini kan pengapuran lensa mata. Jadi terjadi pengapuran di bagian lensa, itu pokoknya yang lensa matanya itu menjadi putih dia. Jadi kalau misalnya itu tidak dioperasi, itu bisa menyebabkan kabur dan bisa menjadi kalian tidak bisa melihat permanen. Itu bisa saja terjadi jika tidak mendapatkan penanganan yang khusus. Jadi seperti itu ya. Untuk penyakit yang berhubungan dengan kasus, nanti Miss akan jelaskan, tapi sekarang Miss mau fokus memberikan kalian penguatan terkait apa yang Miss kasih ya, yang ini ya. Bisa kelihatan nggak di gini kalian? Di pengamatan kalian. Bisa kelihatan di screen kalian? Bisa ya? Oke, di sini Miss berikan penguatan sedikit. Jadi, sebelum masuk kuis ya, Miss kasih penguatan sedikit di sini. Untuk epitel, itu ada 4 bentuk ya. Sorry.
Epitel itu Miss memberikan penguatan sedikit di sini. Jadi jaringan epitel itu ada 4 bentuk. Yang pertama ada bentuknya pipih, kemudian ada kubus, ada silindris, dan ada transisional. Kalau pipih pasti bentuknya gepeng. Mungkin di sini warnanya coklat ya, yang tadi warnanya pink. Itu dari warna sih itu nggak masalah. Kalau bentuknya pipih berarti itu itu berarti epitel pipih atau squamous. Kalau misalnya pipihnya sedikit, Miss, berarti itu selapis. Kalau pipihnya banyak, Miss, berlapis. Kubus bentuknya kotak-kotak. Kalau kotaknya sedikit lapisannya itu pastinya epitel kubus selapis. Kalau misalnya banyak, itu namanya epitel kubus berlapis. Kalau memanjang, itu namanya silindris. Kalau memanjangnya itu banyak, itu namanya silindris berlapis banyak. Kalau misalnya bentuknya sembraut, lagi gepeng, lagi kubus, lagi pipih, itu namanya transisional. Jadi bedakan nih kayak gini. Ini pipih dia gepeng, oh udah berlapis ini pasti pipih berlapis banyak. Oh ini bentuknya gepeng Miss, tapi dikit lapisannya, pipih selapis. Oh ini panjang Miss, bentuknya seperti balok memanjang dia, seperti batang. Berarti itu namanya pipih silindris selapis. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada silianya, Miss, di atas. Nah, yang nomor 1 ini kan ada silianya. Berarti itu adalah epitel silindris semu bersilia. Kenapa Miss bilang semu? Karena di sini semu dia bukan persegi panjang, dibilang bentuknya segitiga, dibilang lagi memanjang. Jadi semu ya, dan ada silianya. Dan itu pasti kita bisa temukan di mana ada silia di dalam tubuh, di rongga hidung, di trakea. Jadi kayak gitu ya. Kalau di mulut itu paling banyak pipih berlapis. Kalau di usus yang paling banyak pipih silindris, epitel silindris selapis di usus. Ya, kalau di rongga mulut pasti epitel pipih berlapis banyak. Kalau yang ada silianya pasti di rongga hidung. Karena untuk pernapasan. Jadi kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Karena di sini dari waktu ya, kita udah mau habis nih, harusnya Miss 60 menit nih. Oke, Miss langsung saja ya. Can you help me to make a conclusion for our learning today? Please. Boleh saya, Miss? Oke, silahkan Disna. Oke, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya tangkap, jadi hari ini kita belajar mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel itu bisa terletak pada manusia, bisa juga terletak pada hewan. Contohnya seperti gambaran tadi, ada gambar kera. Nah, jadi untuk jaringan epitel ini ada bermacam-macam dia bentuknya. Yang pertama itu ada epitel pipih, yang kedua ada epitel kubus, yang ketiga ada epitel silindris, dan yang kemudian ada epitel transisional. Nah, jadi dari epitel ini yaitu ada 2, ada yang selapis dan juga ada yang berlapis. Ada juga yang bersilia dan kemudian ada transisional yang bisa membesar dan juga mengecil. Jadi jaringan-jaringan ini dia itu terletaknya pada bagian-bagian tubuh manusia, bisa juga bagian-bagian tubuh hewan dan memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang fungsinya sebagai perlindungan, sekresi, absorpsi, dan lain-lain. Atau ada yang ingin diluruskan, Miss? Oke, thank you Disna. Sudah jelas sekali ya yang dibilang oleh Disna tadi ya, karena memang benar hari ini kita membahas tentang jaringan epitel di mana dalam tubuh kita semuanya jaringan epitel bagian luar, tapi di mana epitel pipih selapis, di mana berlapis itu yang kalian cari tadi ya. Karena dari ujung kepala sampai kaki itu ternyata banyak jaringan epitel, tapi ternyata bentuknya beda. Bentuknya beda ternyata fungsinya juga berbeda. Jadi letaknya tidak hanya satu area. Jadi di sini kayak tadi pipih berlapis banyak, letaknya tidak hanya di rongga pipi, tapi dia juga ada di esofagus. Jadi seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Dan untuk berikutnya, untuk refleksi tetap Miss berikan ya, Miss kirim nanti apa kelebihan dan kekurangan untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah paham atau bagian sulitnya di mana yang kalian rasakan, sehingga untuk next meeting bisa lebih baik lagi. Dan kemudian untuk materi berikutnya,
for the next meeting, we will discuss, we will continue about jaringan hewan ya. Hari ini jaringan epitel kita sudah bahas, so next week we will discuss more about jaringan pengikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Kalau di tumbuhan kan ada lumayan jaringan ya, kalau di hewan ada 4 aja. Sekarang epitel kita sudah bahas, so next week we will discuss more about jaringan ikat, otot, dan saraf. So, for evaluation today, I will share you a quiz. Jadi Miss mau share ini ya, mau share quiz. Silahkan kalian buka WhatsApp grup kalian. Miss akan kirimkan, tunggu dulu. Miss kirimkan link quiznya ya. My quiz. Oke, bisa kelihatan nggak di gini kalian? Sudah? Miss share dulu. Miss, mana ya? Aduh, kok ini sih? Sorry. Silahkan. Hanya ada 5 question di sini ya, jadi lebih cepat. Ayo yang lain silakan gabung nak, baru 6 siswa. Silahkan yang lain cepat gabung. And we will start our quiz today for the evaluation for the learning process today. Baru 9 orang. Lagi 7. Ayo yang belum. Oke, let we start ya. Miss start ya.
Ayo silahkan. Silahkan dikejar ya. Devi dan Disna itu ada posisi 2 teratas. Silahkan dikejar siapa. Who are the top 5 for learning today? Oke, Julian, Bayu, sama Yansen. Silahkan. Oh, Julian semakin naik tingkat ya. Awas nih Devira dikejar. Devira sama Aji dikejar nih sama Julian. Ayo Bayu, Yansen, Julian. Sorry Devira. Kamu out dari top 5 karena Julian nyalip ya dia ya. Kita lihat Bayu sama Yansen. Oke, Bayu lagi 2 soal, Yansen lagi 1 soal. Apakah kesempatan peluang mengejar? Ada? Oh, Yansen tidak bisa mengejar. Bayu udah salah 2 ya. Ayo, Bay, lagi 1 soal, Bay. Oke, finish. Congratulations for top 3, Devi, Disna, and Gandhi. Lumayan ya poin kalian semua ya. Kita lihat. Oke, I will share it. Nanti misalkan share di ini kalian ya, di grup kalian biar kalian bisa lihat siapa top 5 dan yang mengejar ketinggalan ya. Tetap ya top 5 special for top 5 every 5 time you can pass the not middle test ya. You can pass the final test examination for biology. Kalian bisa tidak mengikuti PAS ya if you got the top 5 every 5 times. So any question today? Karena sudah jam ya juga ya. So thanks for all participant today. Karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga untuk kegiatan kita kali ini. Maybe Gandhi, as a vice captain in this class, you can lead for pray for this meeting. Time is yours, Gandhi. Oke, thank you, Miss. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you, Miss. Thank you. Thanks for joining this meeting and goodbye. You can leave this meeting. Bye. Goodbye, Miss.